تتبعون العلماء العاملين خصوصا سلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات خصوصا شيخنا أخوان أهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى مستند له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at imra'atun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, ana wafidatun nisa'i ilaik. Hadal jihadu katabahullahu ala rijal. Fa'in yusibu ujiru aziman. Wa in qutilu kanu ahya'an 'inda rabbihim yurzaqun wa nahnu ma'asyiran nisa'i naqumu 'alaihim fama lana min dzalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ablighi man laqiti minan nisa'i inna ta'ata zawji wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalik wa qalilum minkunna man yaf'aluh. Das ist nur gestoßen. Es ist noch lange haltbar. Wat Tabarani. Bismillahirrahmanirrahim. Datang seorang wanita kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tersebut matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya ini adalah utusan para wanita, diutus untuk sowan kepadamu. Yang ingin mereka sampaikan adalah bahwa jihad, berperang dengan kaum kufar, itu adalah sesuatu yang Allah wajibkan kepada para kaum Adam atau kaum para apa istilahnya, rijal, laki-laki. Kalau mereka mendapatkan kemenangan, maka mereka mendapatkan pahala yang agung. Kalau mereka terbunuh dalam peperangan, maka mereka tetap hidup di sisi Tuhan, di sisi Allah, dalam keadaan masih diberi rezeki. Nah, kita ini, kelompok wanita, ini yang merawat mereka, yang membantu kehidupan mereka. Lalu apa yang kami dapatkan? Kalau mereka mendapatkan kemuliaan dalam hal jihad perang, menang mendapatkan pahala yang agung, mati mendapatkan mati syahid. Nah, kita ini yang merawat mereka, yang mendukung mereka dalam kehidupan. Apa yang kita dapatkan?
Kemudian Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai kamu, sampaikanlah kepada kaummu, para wanita, bahwa sesungguhnya taat kepada suami dan mengakui hak-hak suami itu pahalanya sama dengan jihad. Tapi sedikit di antara kalian yang mau melakukannya. Nah, ini kembali lagi saya katakan bahwa hal-hal seperti ini adalah fadilah, keutamaan yang harus disikapi secara bijaksana. Yang harus disikapi secara bijaksana. Bahwa memang kewajiban suami itu adalah tanggung jawab zahir batin, tanggung jawab nafkah, tanggung jawab ibadah. Kelak istri bila dihisab maka suami ikut. Harus ikut bertanggung jawab. Karena istri adalah tanggung jawab suami. Itu beban atau kewajiban suami. Nah, kalau kewajiban istri adalah patuh dan hormat kepada suami. Tidak hanya patuh, tapi harus hormat kepada suami. Nah, ini yang jarang mau. Padahal dua-duanya berat. Ya. Tanggung jawab itu juga berat, dan patuh itu juga bukan ringan. Ya. Karena bagaimanapun juga seorang wanita itu adalah manusia yang merdeka. Tapi mau tidak mau dia harus patuh kepada suaminya. Nah, tapi kepatuhan ini dulu pernah saya sampaikan berbeda di antara para ulama. Kalau mazhab yang lain mengatakan memang harus patuh dalam hal apapun selama tidak maksiat kepada Allah. Kalau mazhab Syafi'i adalah kepatuhannya itu posisi sebagai istri. Artinya bila sang suami misalnya menghendaki dia, sebisa mungkin harus mau. Walaupun ya katakanlah repot. Kalaupun menolak tidak boleh dengan kasar. Tapi untuk hal-hal yang bersifat pelayanan, seperti pelayanan bukan bersifat posisi sebagai istri ya, misalnya merawat rumah, merawat anak, menyusui anak, kemudian mencuci pakaian suami dan anak, mencuci pakaian suami dan anak, itu bukan kewajiban istri. Tapi walaupun bukan kewajiban adalah merupakan fadilah yang sangat agung. Di mana di situ terdapat pahala yang amat sangat agung. Bahwa kebaktian seorang wanita paling besar pertama adalah kepada Allah langsung. Setelah itu kebaktian seorang wanita adalah kepada suami. Terbesar. Jadi bila ada seorang istri yang dia sukses di luar rumah, sukses sebagai wanita karir dan sebagainya, tapi bila dia sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri gagal, maka nilainya adalah gagal. Tapi walaupun seorang istri mungkin di luar dia tidak punya prestasi apa-apa, tapi dia mampu mendukung suaminya menjadi seorang yang besar, mampu menelurkan putra-putrinya menjadi orang-orang yang besar, maka itulah wanita yang sukses. Wanita yang sukses, suka melihat wanita yang sukses adalah wanita yang sukses mendukung suaminya menjadi orang yang besar dan sukses membuat putra-putrinya sebagai orang yang besar. Karena memang posisi wanita itu walaupun di belakang bukan berarti kalah penting dengan posisi suami yang di depan. Dulu pernah saya aturkan bahwa bila ada misalnya mobil tumpangan umum, di situ ada supir dan ada kernet. Kalau dua-duanya supir, ya repot. Dua-duanya kernet juga repot. Dua-duanya posisinya sama penting. Bila ada benteng, pasti ada yang menjaga di depan dan ada yang menjaga di belakang. Dan ada yang di dalam. Semuanya penting. Jadi tidak ada membeda-bedakan posisi. Kalau ada perkataan misalnya, istri adalah konco wingking, itu bukan berarti menistakan atau merendahkan wanita. Itu memuliakan. Karena apa? Depan dan belakang adalah sama-sama penting. Ya. Jadi
tadi bahwa ada suatu pernyataan tidak ada tokoh besar kecuali pasti di sampingnya ada wanita yang besar pula. Entah itu istrinya, atau ibunya, atau saudaranya, atau anaknya. Pasti setiap ada orang yang agung, ada orang yang besar, pasti di sampingnya ada wanita yang besar. Ya. Jadi dua-duanya memang punya peran sendiri. Peran kaum Adam adalah memang sebagai yang terdepan, yang tampil, tapi dia juga butuh pendamping, butuh pendorong yang hampir pasti itu biasanya adalah dari seorang wanita. Jadi dua-duanya penting, tidak ada yang dibeda-bedakan. Hanya berbeda masalah posisi, tapi dua-duanya penting. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu agungnya beliau, di samping beliau banyak wanita-wanita yang agung. Yang paling terlihat sebagai pendorong Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Khadijah. Dia wanita yang sangat agung jiwanya. Ketika Kanjeng Nabi pertama mendapatkan wahyu, karena itu hal yang sangat berat, langsung dari malaikat Jibril, Kanjeng Nabi sempat mengalami goncangan. Seperti orang ketakutan, berlari ke rumah dan berkata, "Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku." Kanjeng Nabi merasa sangat amat takut sekali karena belum pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Maka Ibu Khadijah mengatakan, "Wahai Kanjeng Nabi, jangan engkau takut. Aku bersaksi, engkau adalah orang yang sejak dulu berlaku mulia, bertingkah mulia, berucap mulia. Tuhan tidak mungkin, Allah tidak mungkin memberikan sesuatu kamu hal yang mencelakakanmu atau menghinakanmu. Karena engkau adalah orang yang mulia. Dan saya tahu itu." Dan ucapan Khadijah sangat amat mendukung Kanjeng Nabi untuk kuat menghadapi penerimaan wahyu yang pertama. Istilahnya kalau orang Jawa mengatakan, untuk ilmu anyar itu kadang abot. Kadang mendapatkan ilmu yang baru itu ada beratnya. Kalau memang ilmu itu ilmu yang sangat besar sekali. Apalagi ini setingkat wahyu. Sampai kemudian Kanjeng Nabi dan Khadijah pergi ke saudaranya Dewi Khadijah yang memang tahu sejarah dan tahu tentang kitab-kitab samawi. Kemudian Khadijah mengaturkan kepada, kalau salah pamannya, "Ini bagaimana paman? Suami saya kok bertemu hal-hal seperti ini sampai dia ketakutan." Maka suaminya pun bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Apakah kau menemui seperti itu terbangun atau tidur?" "Saya menemuinya dalam keadaan terbangun." "Bagaimana ciri-cirinya?" "Seperti ini." Maka justru orang yang ditanya tadi bersaksi, "Saya menyaksikan kamu kelak akan menjadi nabi terbesar sepanjang zaman. Dan bila aku menjumpai masa kamu menjadi nabi, aku akan beriman kepadamu." Nah, itu kesaksian orang-orang yang tahu tentang kitab-kitab samawi. Kitab samawi itu ya kitab mulai dari Taurat, Injil, Zabur. Ya. Itu menyaksikan seperti itu. Bahwa itu adalah malaikat Jibril yang kau temui. Dari itu kemudian Kanjeng Nabi menjadi tenang. Nah, Kanjeng Nabi seorang tokoh yang paling agung, di sampingnya ada wanita yang sangat amat agung. Dan itu tidak hanya Khadijah. Ya. Ada Fatimah, ada Putri, ya. Ada Aisyah, dan putri-putri yang lain, wanita-wanita yang lain, yang merupakan wanita-wanita pilihan Allah untuk dijadikan sebagai ummul mukminin, sebagai ibunya seluruh orang-orang yang beriman. Itu adalah wanita-wanita yang sangat agung. Jadi intinya adalah bahwa wanita dan pria itu sama dalam pandangan Allah. Lebih mulia mana? Lebih mulia yang lebih bertakwa. Tidak pandang putra maupun putri, tidak pandang dari bangsa mana, tidak pandang ras apa. Yang paling takwa indallah adalah yang paling mulia indallah menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Ala inna, mana?
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi dalam hal putra maupun putri ini tidak usah terlalu menjadi masalah. Ya. Memang posisinya yang berbeda, tapi sebetulnya sama-sama ada kewajibannya, sama-sama ada beban. Ya. Bahwa tanggung jawab itu tidak mudah. Seorang suami harus bertanggung jawab kepada istrinya masalah nafkah. Seorang istri harus patuh kepada dan hormat kepada suaminya. Tanggung jawab itu tidak ringan, pun kepatuhan pun tidak ringan. Dua-duanya sama berat. Ya. Jadi tidak usah membanding-bandingkan. Dan sebaiknya adalah sebagai manusia, putra maupun putri, memandang kewajiban sendiri dan hak pihak yang lain. Jangan selalu memandang kepada hak pihak sendiri dan memandang kewajiban yang lain. Sehingga dan harus semuanya diniati dengan niat baik. Seorang istri harus sebaiknya atau memang harus punya niat agar supaya dia, suami dan anak-anaknya menjadi orang yang mulia dan bahagia di dunia maupun di sana. Suami pun demikian, tidak boleh egois. Harus bercita-cita untuk menjadi orang yang mulia, dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Sehingga kalau memang niat itu betul-betul berniat, maka akan terpancar dalam sikap sehari-hari. Sikapnya adalah sikap-sikap yang menjadikan, yang mendorong dirinya, istrinya, dan anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang mulia. Mulia dalam tindakannya, mulia dalam ucapannya, mulia dalam segala niatannya. Dohirun wa batinan. Mulia dohir dan batin. Amin Allahumma amin. Jadi memang harus dipahami secara bijaksana. Bahkan di dalam Islam kan hukumnya sebetulnya kalau ada suami berpenghasilan lebih besar ya, itu kalau istrinya misalnya suami penghasilannya 100, istri 30 sudah cukup untuk dirinya, untuk kebutuhan suami dan anak-anaknya sudah cukup, maka ya bolehlah suami hanya memberi 30. Ya. Ini suatu gambaran yang tidak mesti seperti itu, karena semua ada kaitannya dengan adat istiadat, ya. Al-adah muhakkamah, bagaimana itu adatnya, bagaimana. Kadang adat yang dalam lingkungan itu ya karena begitu kuat sekali bisa menjadi hukum. Ini sebetulnya pembahasannya sangat panjang sekali. Tidak bisa diwakili oleh hanya satu pernyataan, satu perkataan, tidak. Pembahasannya panjang sekali. Intinya harus disikapi secara bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sabara ala khuluqi zawjatihi, a'dahu Allah ta'ala mithla ma u'tiya Ayyub alaihi salam minal ajri was thawabi. Wa man sabarat ala khuluqi zawjiha, a'daha Allah ta'ala ajra man qutila fi sabilillah ta'ala. Wa man zalamat zawjaha wa kallafathu ma la yutiqu wa adathu la'anatha malaikatur rahmati wa malaikatul adabi. Wa man sabarat ala adiyati zawjiha, a'daha Allah ta'ala thawaba Asiyata wa Maryama binti binti Imrana kada fil jawahiri lis-Samarqandi." Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersabar akan buruknya akhlak dari istrinya, barang siapa sabar akan buruk dari akhlak istrinya, maka Allah memberi orang itu semisal pahala yang dikasihkan kepada Nabi Ayyub. Kalau ada seorang suami yang sabar akan sisi buruk dari istrinya, maka Allah memberi orang itu pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Jadi kalau ada seorang suami menerima apa adanya kekurangan dari istrinya, yang
berupa akhlak, maka suami itu akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Dan barang siapa seorang istri sabar akan sisi buruk dari suaminya, maka Allah akan memberi istri tadi pahala seperti pahalanya orang yang dibunuh ketika berperang melawan membela agama Allah. Ketika berperang di dalam jalan membela agama Allah. Jadi seperti pahalanya orang yang mati syahid. Ini makanya agama itu lengkap. Ya, bahwa sebaiknya kita mencari untuk orang yang ideal sebagai suami maupun sebagai istri. Tapi kan kadang-kadang kehidupan tidak menentukan demikian. Ada seorang suami yang bijaksana mendapatkan istri yang kurang bijaksana. Ada seorang istri yang istri yang bijaksana menjadikan suami yang kurang bijaksana. Sebaliknya. Jadi bagaimana itu? Nah, Islam menganjurkan untuk tabah menghadapi itu. Walaupun kita tetap berusaha mencari jodoh yang paling baik. Tapi tidak ada orang yang sempurna. Ketika sudah beristri ataupun sudah bersuami, maka diusahakan untuk menerima apa adanya dan juga memang diusahakan untuk memperbaiki. Ya. Ini makanya Allah sudah menyediakan pahala. Kalau ada seorang suami yang sabar akan sisi buruk istrinya, maka Allah dari segi akhlak ya, maka Allah akan memberi suami itu pahala seperti pahalanya Nabi Ayub. Dan kalau ada seorang istri yang sabar akan sisi buruk dari akhlak suaminya, maka Allah akan memberi istri tadi, seorang istri tadi, pahala seperti pahalanya orang yang mati di jalan Allah, yaitu mati syahid. Dan kalau ada seorang wanita yang menzalimi suaminya dan memaksa suaminya untuk hal-hal yang suaminya sepertinya tidak mampu, dan dia menyakiti suaminya entah dengan perbuatannya atau dengan ucapannya atau dengan sikapnya, maka Allah malaikat melaknati wanita tersebut, baik malaikat rahmat maupun malaikat azab. Tapi sebaliknya, bila ada seorang wanita yang sabar akan ketika disakiti oleh suaminya, dia sabar ketika disakiti suaminya, maka Allah akan memberi wanita tersebut pahalanya Dewi Asiyah dan pahalanya Dewi Maryam, ibunya Nabi Isa. Kadza fil jawahiri lis-Samarqandi. Ini adalah tentunya menyakiti yang sifatnya tidak sampai membahayakan. Ya. Entah itu menyakiti hati atau menyakiti fisik, tapi yang tidak sampai membahayakan. Kok sabar? Maka dia mendapatkan pahalanya Dewi Asiyah dan Dewi Maryam. Kecuali kalau sudah membahayakan, itu ad-dararu yuzalu. Ya. Dalam kaidah Islam, bahaya itu harus dihilangkan. Jadi kalau misalnya ada seorang suami, atau bahkan mungkin istri, membahayakan suaminya, membahayakan istrinya, ya harus dicegah. Kalau mencegahnya dengan ditinggalkan, ya ditinggalkan. Tidak boleh kita membiarkan orang menyakiti diri kita, atau menyakiti orang lain, atau menyakiti diri dia sendiri. Itu tidak boleh. La dororo wa la diroro. Tidak boleh menyakiti orang lain, dan tidak boleh menyakiti diri sendiri. Nah, ini ada kaidahnya itu. Makanya di sini tafsirannya adalah kalau menyakiti yang sifatnya tidak sampai membahayakan. Kalau ada seorang istri yang sabar disakiti oleh suaminya, dalam arti disakiti yang tidak membahayakan, ya, itu adalah dia mendapatkan pahalanya Dewi Asiyah dan Dewi Maryam. Nah, kalau membahayakan, ya tadi, maka akan terbentur dengan kaidah tadi. La dororo wa la diroro. Tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyakiti diri sendiri. Dan ada kaidah juga, ad-dararu yuzalu. Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Nah, bagaimana berarti? Berarti ya kalau menghilangkannya dengan harus ditinggalkan, ya ditinggalkan. Tidak boleh memberikan diri kita disakiti, tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada terjadi seorang istri yang disakiti suaminya sampai membahayakan, ya harus dihilangkan, harus ditinggal. Kalau memang dengan cara meninggalkan, harus ditinggalkan. Ya, karena itu berbahaya. Atau sebaliknya, seorang istri yang membahayakan suami, ya harus ditinggalkan.
jangan dibiarkan menyakiti diri kita. Ini jadi la dororo wala diroro. Tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyakiti diri sendiri. Kalau ada salah ayat ini, wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kau biarkan dirimu terjatuh dalam kehancuran, dalam kerusakan, tidak boleh. Ya, jadi itu semua memberikan suatu pengertian bahwa ini adalah menyakiti yang tidak sampai membahayakan. Misalnya menyakiti istrinya, ya dengan tidak harus dengan fisik ya, kadang dengan sikap. Itu adalah mendapatkan pahalanya Dewi Asah dan Dewi Maryam. Ya. Walaupun tentu kita akan tetap bercita-cita baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, pasti ingin agar mendapatkan pasangan yang baik, baik dohir maupun batin ya. Jadi itu adalah harapan. Tapi kenyataan kadang seperti itu, Allah sudah memberi persiapan, menyiapkan pahala yang sangat besar sekali. Karena memang kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan. Ma kullu ma yatamannal mar'u yanaluh. Ma kullu ma yatamannal mar'u yanaluh. Tidak apa yang kita cita-citakan semuanya itu tercapai. Kadang kita ingin A, mendapatkan B. Kata ingin B, mendapatkan C. Ya, Allah dalam Al-Quran juga mengatakan, lafadznya apa itu ya? Asa antakrahu syai'an, alayah nih, bahwa kadang-kadang kita tidak menyukai sesuatu, tapi itu lebih baik untuk kita. Sebaliknya, kadang-kadang kita menyukai sesuatu, itu kadang-kadang kita tidak suka akan sesuatu, tapi itu baik untuk kita. Kadang-kadang kita tidak menyukai sesuatu, tapi itu tidak baik untuk kita. Nah, itu semuanya ada rahasianya. Ya, jadi di satu sisi kita berusaha untuk mencari pasangan yang baik untuk anak-anak kita, untuk saudara kita. Tapi kalau sudah misalnya sampai terjadi, ya Allah sudah menyediakan perangkapnya. Kalau memang itu yang sabar suaminya, seperti apa pahalanya? Kalau itu memang sabar istrinya, pahalanya seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalathatul la yaqbalullahu lahum salatan wa la tarfa'u lahum wa la turfa'u lahum ila as-sama'i hasanatun. Al-'abdu al-abiqu min sayyidihi hatta yarji'a. Wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Was-sakranu hatta yashuwa. Rawahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibbana wal Baihaqi an Jabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 3 orang yang Allah tidak mau menerima sholatnya. Kebaikan orang 3 tadi tidak diangkat ke langit. Siapakah 3 orang itu? Seorang hamba sahaya yang melarikan diri dari majikannya. Sekarang sudah tidak zamannya. Tidak ada perbudakan. Yang kedua, seorang wanita yang suaminya marah. Sampai suaminya ridho. Selama suaminya marah, maka istri tadi sholatnya tidak diterima Allah. Kebaikannya tidak diangkat ke langit. Ini harus dipahami secara bijaksana juga. Tentu adalah ketika suami marah dalam posisi yang benar. Ya. Kalau tidak ada apa-apa marah, ada apa sedikit marah, ya itu bukan tafsir seperti itu ya. Di sini adalah tentu penafsirannya adalah misalnya seorang wanita yang sangat terlalu menekan suaminya ya, untuk materi-materi tertentu yang suaminya sebetulnya tidak mampu. Ya. Pokoknya Mas kalau tidak ini, pokoknya. Nah, sampai suaminya menjadi sakit hati. Nah, seperti itulah ya. Jadi atau bersikap yang kasar bagaimana. Jadi penafsirannya seperti itu. Bukan kok kemudian sedikit-sedikit suaminya marah terus ya tidak seperti itu, enggak ya. Harus ditafsiri secara bijaksana. Makanya Imam Ghazali memperingatkan banyak suami yang berdosa
karena hanya mengingat kewajiban istri tanpa mengingat kewajiban sendiri. Hanya mengingat haknya sendiri tanpa mengingat haknya istri. Ya, karena apa? Karena terlalu egois. Jadi sebetulnya sama-sama. Dalam pandangan Allah, semua punya kewajiban, punya hak. Jadi tidak boleh egois. Wasakronu hatta yaswa. Yang ketiga, yang Allah tidak mau menerima sholatnya dan kebaikannya tidak diangkat ke langit adalah orang yang sengaja mabuk. Sakron itu adalah orang yang sengaja mabuk. Bukan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, bukan bahasan ya. Sengaja mabuk sehingga sampai sadar. Selama dia mabuk, maka ibadahnya tidak diterima. Rawahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi an Jabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyumamra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Rawahul Imamu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Thawbana atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ada wanita yang meminta suaminya untuk ditolak, meminta talak kepada suaminya tanpa ada masalah apa-apa, tanpa ada masalah yang membahayakan, maka dia haram, apalagi masuk surga. Baunya surga saja haram. Ya, ini tentu ya tadi ditafsir secara bijaksana. Biasanya bukan dalam arti merendahkan ya. Biasanya ya kaum wanita itu pandangannya terhadap materi. Ya, kalau tidak pernah mendapatkan nasihat, tidak pernah mendapatkan pitutur dalam pengajian, biasanya pandangan tentang duniawi itu sangat kuat sekali untuk kaum wanita. Memang sudah menjadi ciri khas. Kalau kaum kaum Adam itu atau kaum laki-laki itu kelemahannya pada wanita. Dan kaum wanita itu kelemahannya pada materi. Ini bukan berarti mendidikan dan mekanisme. Bukan. Semuanya punya kelemahan. Dan harus semuanya menyadari kelemahannya. Bahwa kaum laki-laki itu kelemahannya pada wanita. Dan kaum wanita itu kelemahannya pada materi. Dan ini maka masing-masing pihak harus menyadari kelemahannya. Makanya sampai di situ dikatakan an-nisa'u imadul bilad. Fa idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau wanita itu baik, maka negara baik. Kalau wanita itu buruk, maka kalau wanita buruk, maka negara buruk. Karena apa? Karena biasanya para suami itu mau tidak mau dalam pengaruh istri. Nah, kalau para istri ini baik, solihah, tentu suaminya menjadi solihah. Ya. Berarti itu menghina istri dong? Bukan. Justru meninggalkan istri itu. Betapa istri itu sangat memegang peranan penting dalam kehidupan. Dia punya pengaruh yang besar, bahkan melebihi kaum pria. Karena apa? Nyataannya, ya, kebanyakan para suami itu adalah dalam pengaruh istri. Pengaruh apa? Ya tinggal istrinya. Pengaruh jelek atau baik. Ya. Ada yang mengatakan katanya kebanyakan orang yang korupsi itu hampir pasti di belakangnya ada wanita yang yang menyebabkan, entah itu menyuruh atau menekan atau bagaimana mempengaruhi sehingga seorang pria itu korupsi. Ya, jadi sebetulnya peran wanita itu sangat amat penting sekali dalam kehidupan. Dia merupakan tiang negara. Kalau wanita itu baik, maka negara baik. Kalau wanita itu buruk, maka negara buruk. Dia pemegang peranan. Ini makanya harus menyadari kelemahan masing-masing. Kelemahan
Nyatanya dulu ya, Nabi Adam ketika di surga, sudah semuanya terpenuhi. Semuanya, di surga tidak ada yang terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Tapi satu saat dia merasa ada yang kurang. Dalam hatinya seperti ada yang kosong. Ada yang masih kurang. Merenung Nabi Adam, kemudian sampai tertidur. Di dalam tidurnya mimpi bertemu dengan seorang yang mirip dirinya sendiri, tapi beda bentuk. Dan Nabi Adam merasa sangat senang sekali bertemu dengan orang itu. Ya, ternyata itu adalah Ibu Hawa. Itu menunjukkan bahwa seorang laki-laki, walaupun semuanya terpenuhi, kalau belum punya wanita, ya masih ada yang kosong rasanya. Jadi memang dititahkan di fitrahnya itu laki-laki butuh wanita. Nah, wanita itu biasanya bisa meriah kalau memang ada materi. Itu sudah kaitannya seperti itu. Ya. Jadi kalau itu bisa disikapi dengan bijaksana, maka akan menjadi baik semua. Semua itu memang Allah menghendaki seperti itu, ada hikmahnya. Misalnya wanita itu semuanya seperti laki-laki, ya dunia ini tidak meriah. Ya. Memang dunia ini meriah harus ada wanita. Kenapa? Karena wanita suka meriah. Ya. Nah, kemeriahan itu biasanya berhubungan dengan materi. Ya, seperti itu. Jadi semuanya ada hikmahnya. Jadi kalau wanita seperti itu, ya memang terahnya seperti itu. Tapi bisa diarahkan ke hal-hal yang baik. Seperti itu. Jadi kalau wanita suka dandan, ya baik. Yang penting jangan berlebihan. Memang terahnya seperti itu. Kalau laki-laki suka memuji, wanita suka dipuji. Kalau laki-laki suka dirawat, wanita suka merawat. Makanya laki-laki itu kalau hidup sendirian biasanya berantakan, rumahnya berantakan, hidupnya karena tidak ada yang ngurus. Ya. Yang pintar ngurus itu memang kaum wanita. Sudah terahnya seperti itu. Semua diciptakan Allah saling melengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu faqad habita amaluha. Rawahu Ibnu Adiyin wa Ibnu Asakir an Aisyah. Bila ada seorang wanita, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bila ada seorang wanita yang memandang kepada selain suaminya dengan syahwat. Maaf bukan itu. Bila ada seorang wanita yang berkata kepada suaminya, aku tidak pernah melihat atau merasakan atau melihat kebaikan dari kamu sama sekali. Ini kata-kata sama sekali. Maka amalnya wanita tadi lebur, hancur amalnya. Ini jangan dipandang sebelah mata. Dikira kalau laki-laki juga pandang sama. Ya. Sama. Ya. Kalau misalnya dia mendolimi istrinya, ya sama. Dalam pandangan Allah sama. Ya. Artinya bagaimana? Pasti dia berdosa. Dan dosa itu akan berakibat padanya. Jadi sebetulnya sama. Ini hanya menggambarkan bahwa wanita seperti ini. Tapi banyak juga hadis-hadis yang menerangkan akan tanggung jawab suami. Karena ini yang dibahas memang babun nisa, masalah perempuan, ya yang dibahas seperti ini. Misalnya ini babnya babur rijal, ya akan lain lagi bahasanya. Ya. Babur rijal, betapa laki-laki tanggung jawabnya berat, ya, pada istrinya. Kalau istrinya bersalah, dia diam, maka dia ikut bertanggung jawab. Jadi sebetulnya sama-sama, Ya. Dalam hukum agama itu sama. Dua-duanya punya beban. Sang istri punya beban patuh pada suami, sang suami punya beban tanggung jawab terhadap istrinya. Baik tanggung jawab nafkah maupun tanggung jawab ibadah. Yang kedua ini yang lebih berat, ya, ibadah itu. Karena kalau sang istri punya kesalahan, maka suami ketika kelak sidang di hadapan Allah,
suami ikut di sidang karena dia yang bertanggung jawab. Kalau suaminya di sidang, istrinya tidak ikut-ikut. Nah, jadi sebetulnya sama beratnya. Dulu ada namanya Syekh Sulaiman Ad-Darani. Syekh Sulaiman Ad-Darani itu muridnya sampai ribuan. Tapi hampir semuanya tidak nikah. Hampir semuanya tidak nikah. Karena apa? Karena Syekh Sulaiman Ad-Darani muridnya itu adalah jago-jago ibadah, tapi ya ahli ibadah tapi belum sampai makom yang rijal, yang jagonya ibadah, masih ahli ibadah, belum jago ibadah. Jadi kalau orang-orang yang ahli ibadah itu kalau tidak nikah, nah, misalnya pakai hitungan aja, dibuat gambaran yang gampang aja. Kalau tidak nikah itu dia mendapatkan pahala sampai jutaan lah katakan. Tapi kalau dia nikah, dia akan menurun. Paling-paling pahala dalam kehidupannya itu menjadi hanya ratusan ribu. Karena dia ahli ibadah tapi belum jago ibadah. Nah kalau muridnya Syekh Sulaiman Ad-Darani yang sudah jago ibadah, malah disuruh, atau istri yang ahli jago ibadah disuruh. Ada itu. Syekh Sulaiman Ad-Darani punya murid yang dilamar oleh namanya Robi'ah. Bukan Robi'ah Dawiyah. Robi'ah ada 4 ya. Itu Robi'ah 1 mana? Itu seorang wanita yang menikah sama saudagar kaya. Kemudian suaminya meninggal. Dia punya warisan harta yang sangat amat banyak sekali. Dia kemudian ingin menikahi seorang laki-laki yang ahli ibadah agar supaya harta bendanya bisa dihabiskan dalam jalan Allah. Nah ini. Kemudian dia mencari, ternyata ada seorang laki-laki ahli ibadah, dia lamar. Justru yang seorang putri tadi yang melamar. Misalnya bahasa sekarang lah, Mas, nikahi saya. Oh maaf, saya tidak bisa. Loh kenapa Mas? Saya dilarang oleh guru saya untuk menikah. Karena saya ini sudah biasa ibadah, tapi belum jago ibadah. Ya kalau gitu saya tak lapor ke guru kamu. Siapa? Syekh Sulaiman Ad-Darani. Maka wanita tersebut kemudian sowan kepada Syekh Sulaiman Ad-Darani. Syekh, saya melamar murid Anda yang namanya ini. Tapi dia menolak saya. Oh gitu ya. Nanti tak ngomong sama dia. Kemudian Syekh Sulaiman Ad-Darani bertemu dengan muridnya dan bilang, kamu dilamar wanita itu? Iya, Syekh. Diterima. Dia seorang wali wanita. Kalau kamu menikah sama dia, walaupun kamu belum jago ibadah, tapi dia wali wanita, itu mendukung kamu untuk menjadi lebih giat ibadah. Maka kemudian nikah sama wanita tersebut. Dan benar, setelah nikah, wanita tersebut bilang, Mas, saya punya harta benda yang sangat banyak sekali, monggo silahkan. Kalau dalam hal perjuangan di jalan Allah, silahkan digunakan sebanyak mungkin. Saya tidak akan menghalangi. Ya benar, bangun pondok, bangun ini semuanya pakai uangnya, hartanya yang wanita tadi. Bahkan sampai suatu saat sang wanita tadi bilang sama suaminya, Mas, tak carikan istri 3 lagi. Ya, ini ya, karena ini kalau tidak wali tidak kuat ini ya. Kalau tidak walinya Allah tidak kuat. Ya. Karena apa? Kalau walinya Allah sudah cinta yang paling dalam hatinya, ya, paling kuat dalam hatinya adalah cinta kepada Allah. Nah, kalau masih hati biasa, tidak mungkin kuat seperti ini. Dia bilang sama suaminya, Mas, tak carikan istri lagi yang cantik-cantik jelita, nanti nikah sama kamu, saya yang membiayai. Ya, benar. Carikan nanti yang cantik-cantik, 3, nikah sama suaminya, dia yang membiayai, dan suaminya memberi giliran juga. Ini istri pertama, kedua, ketiga, ada gilirannya. Kalau yang Mbak Robi'ah tadi mendapat giliran, maka dia bersolek yang cantik sekali, dan ketika sudah malam, dia bilang, Mas, saya sudah siap, kalau jenengan mau dengan saya siap, tapi kalau jenengan ingin wanita istri-istri yang lain, saya ikhlas ridho, saya tak menghadap kepada Allah. Nah ini, makanya
yang laki-laki tadi ketika beristrikan wali tadi malah tambah ibadahnya tambah banyak. Jadi kalau orangnya ahli ibadah tapi belum jaga ibadah, kalau nikah itu malah rugi. Kalau tidak nikah karena dia sudah sibuk dengan Allah, maka dia banyak untung. Tapi kalau sudah yang jago ibadah, yang sudah menjadi rijal, itu malah kalau dia nikah beruntung, kalau dia tidak nikah beruntung, kalau nikah amat sangat lebih beruntung. Nah, begitu. Nah, kalau orang-orang awam seperti kita ini, kalau nikah menimbulkan banyak dosa. Kita ini dalam pernikahan, baik yang suami maupun yang istri akan menanggung banyak dosa dari pernikahan itu. Kita harus menyadari itu. Tapi kalau tidak nikah, malah bisa jutaan kali lagi lebih berdosa. Jadi pilihan kita sebetulnya, ya, kecuali kita mendapatkan rahmat Allah, amin, ya, ampunan Allah. Tapi kita harus mengakui, dalam pernikahan kita mendapatkan banyak dosa. Dari pernikahan kita mendapatkan banyak dosa. Karena apa? Kita banyak kesalahan di dalam pernikahan, baik istri maupun suami. Ya. Tapi kalau tidak nikah, malah lebih berdosa lagi. Karena apa? Kita orang awam. Kalau tidak nikah, pasti jajan. Dan itu lebih berdosa, lebih menghancurkan sekali. Makanya, ya walaupun menimbulkan dosa, lebih baik nikah daripada tidak. Karena kalau tidak nikah, jauh lebih berdosa lagi. Dan kalau kita nikah, berarti menghindari dosa yang lebih besar, maka semoga dengan menghindari dosa yang lebih besar, dosa-dosa yang terjadi dalam pernikahan, semoga mendapatkan ampunan dari Allah. Seperti itu. Ya. Jadi pilihannya seperti itu. Kalau orang yang ahli ibadah, yang belum jago, ya itu dia kalau tidak nikah sangat beruntung. Kalau nikah, ya agak beruntung. Gitu. Kalau yang sudah jago, kalau tidak nikah sangat beruntung. Kalau nikah lebih sangat beruntung. Kalau orang awam, kalau menikah menimbulkan banyak dosa. Yang istri mungkin sering zalim kepada suami, yang suami juga sering zalim kepada istri. Apalagi urusan anak, tanggung jawab kepada anak, menimbulkan banyak dosa. Tapi kalau tidak nikah, jauh lebih berdosa lagi. Ya, mendingan nikah. Ya. Dan Allah sudah menyiapkan, kalau ada, pasti suami juga kadang pun zalim pada istri juga kadang zalim. Kalau dua-duanya saling memaafkan, dua-duanya mendapatkan pahala yang besar juga. Ada seorang istri yang sabar tentang sisi buruk suaminya, ada suami yang sabar akan sisi buruk istrinya, dua-duanya mendapatkan pahala. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Salmanu al-Farisiyu. Ini Warubiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ghasalatil mar'atu thiyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanatin wa ghafara laha alfa sayyi'atin wa rafa'a laha alfa darajatin wastaghfara laha kullu syai'in tul'atan hisyams. Ya. Kalau ada seorang istri yang mau menyuci kan pakaian suaminya, maka Allah menuliskan baginya, menulis untuk wanita tadi 1000 kebaikan. Dan Allah mengampuni 1000 keburukan dari wanita tersebut. Dan Allah mengangkat 1000 derajat untuk wanita tersebut. Dan setiap sesuatu yang tersinari oleh matahari, maka dia memintakan ampun kepada wanita tersebut. Makanya, sudah saya haturkan bahwa kewajiban patuhnya istri kepada suami, kalau mazhab yang lain mengatakan semuanya, kalau mazhab Syafi'i adalah kepatuhan posisi sebagai istri. Kalau pelayanan yang biasa dilakukan oleh pelayan, misalnya tadi membersihkan rumah, menyuci pakaian, anak dan suami, kemudian mijiti suami, ya, membersihkan rumah, merawat anak, mengasuh anak, menyusui anak, itu semua sebetulnya kewajiban suami. Ya, tapi kalau seorang istri melakukan itu, fadilahnya amat besar sekali ini. Ya. Baru menyucikan pakaian saja sudah Allah memberikan 1000 kebaikan. Mengampuni
1000 keburukan, mengangkat 1000 derajat, dan semua yang tersinar oleh matahari akan memintakan ampun kepada wanita tersebut. Jadi hal tersebut walaupun menurut mazhab Syafi'i tidak suatu yang wajib, tapi merupakan fadilah yang sangat agung, keutamaan yang sangat tinggi, yang menjadikan harmonisnya hubungan suami istri, walaupun tidak harus. Ya. Kan itu masalah-masalah yang bisa berbeda di setiap orang. Ya. Tapi secara umum itu menjadikan harmonis. Ya. Makanya mungkin ini baru mungkin saya tidak tahu orang sana ya, katanya mungkin orang-orang barat yang dengan budaya baratnya di mana memang harus emansipasi wanita lagi sama, sehingga banyak wanita yang tidak mau mengurus rumahnya, rumah tangga ini, tidak mau nyuci pakaian, tidak mau membersihkan rumah, kasihan suaminya. Ya. Jadi rahasia di situ. Kenapa kalau di sana mungkin terlalu melindungi wanita atau bagaimana, katanya saya juga tidak tahu ya. Tapi itu rahasia di situ, bahwa itu adalah keutamaan yang sangat tinggi sekali. Rugi kalau seorang istri yang sebutnya bisa melakukan itu tapi tidak mau melakukan. Tapi kembali lagi kepada masing-masing. Karena juga setiap orang beda-beda. Mungkin yang kerja istri, yang tidak kerja suami. Masa itu dilakukan oleh istri? Ya. Jadi semuanya itu bisa berbeda. Menurut itu ada al-hukmu yaduru ma'ilatihi, wujudan wa adaman. Hukum itu adalah berputar menurut alasannya. Kalau ada alasan, hukum muncul. Kalau tidak ada alasan, hukum tidak muncul. Seperti itu. Bahasanya panjang sekali dan butuh kebijaksanaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ihya'i kharaja rajulun fi safarihi wa ahida ila imra'atihi alla tanzila minal 'uluwi ila sufli. Wa kana abuha fil asfali famaridu fa arsalatil mar'atu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam tasta'dzinu fin nuzuli ila abiha. Faqala sallallahu alaihi wasallam athi'i zawjaki. Famata fasta'dzinat faqala sallallahu alaihi wasallam athi'i zawjaki. Fadufina abuha fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha yukhbiruha anna Allah qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan dahulu ada di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang bepergian. Ketika mau pergi dia sudah berpesan pada istrinya, "Dek, kamu jangan turun ke lantai bawah." Karena lantai bawah ya mungkin di situ banyak orang lah di bawahnya itu. Jadi suaminya berpesan untuk istrinya itu selalu di atas. Nah, kemudian ketika sang laki-laki tadi pergi, ternyata bapaknya sang istri yang berada di bawah sakit. Sehingga sang istri pun mengutus khotimah atau pelayannya untuk sowan kepada Kanjeng Nabi, minta izin untuk agar sang istri bisa turun merawat ayahnya. Tapi Kanjeng Nabi berpesan pada pelayan tadi agar sang istri tetap mematuhi pesan suaminya. Kemudian ayahnya meninggal. Minta izin lagi agar bisa melihat ayahnya untuk terakhir kali. Ternyata pesan Kanjeng Nabi tetap sama jawabannya. Taatlah kepada suamimu. Sehingga ketika ayahnya sudah disarekno kalau bahasa Jawa, kalau jadi semayamkan, ya, maka Kanjeng Nabi mengutus utusan kepada wanita tersebut, memberitahu bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa ayahnya karena taatnya sang istri tadi kepada suaminya. Berarti istri tadi yang taat kepada suaminya itu hasil didikan ayahnya. Maka ayahnya pun mendapatkan ampunan dari Allah. Karena kamu taat kepada suami kamu, lantaran itulah ayahmu diampuni. Seperti itu. Jadi ya ini nanti, lah di zaman sekarang nah itu makanya lihat zamannya seperti itu. Jadi semuanya bisa ini ditafsirkan, ini kan kejadian zaman dahulu, ya. Jadi tidak mesti ditafsir harus plak seperti itu. Karena ini kan kalau dihubungkan dengan hukum kan bisa berubah. Ya. Jadi perlu pembahasan yang lebih panjang sekali. Ini hanya hadis yang kalau menjadikan hukum
masih proses, masih perlu diproses. Ya, jadi tentu penjelasannya tadi yang harus disikapi secara bijaksana. Kalau menjadi hukum yang pasti, butuh ahlinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana mengetahui? Ya, kita baca di kitab-kitab hukum dong. Ya. Di kitab hukum, fikih, di mana itu sudah merupakan hasil ijtihad dari para orang-orang yang mempunyai ilmunya yang sudah mumpuni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Abdurrahman bin Auf annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin adkhalat ala zawjiha al-ghamma fi amri nafaqati aw kallafathu ma la yutiquhu la yaqbalullahu minha sarfan wa la adla. Suratul Nasihin. Kanjeng Nabi pernah bersabda, kalau ada seorang wanita yang menjadikan susah suaminya, menjadikan sedih suaminya di dalam hal nafkah atau memaksa suaminya hal-hal yang suaminya tidak mampu, maka Allah tidak menerima ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Ya. Ada seorang istri yang memaksa suaminya untuk hal-hal yang suaminya tidak mampu, maka Allah tidak menerima ibadah wajib dan sunnahnya. Ya. Ini makanya dua-duanya sama berat. Ya. Sang suami harus tanggung jawab nafkah dan tanggung jawab ibadah. Sang istri harus patuh pada suami. Nah ini memang ditekan sama-sama ditekan. Ya. Agar apa? Agar semuanya sama-sama bisa menerima. Suami juga harus berusaha tanggung jawab kepada istrinya, bagaimana agar tidak makan yang haram, agar makan yang halal. Ya. Walaupun sudah bekerja, tapi penghasilannya haram, dikasihkan kepada istri. Ini suami juga kalau akan tanggung jawab. Ya. Kenapa yang kau kasih makan kepada istrimu haram? Ini tanggung jawab suami. Jadi Masya Allah, dua-duanya sama-sama beratnya. Jadi tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling menuntut. Ya. Pandanglah kewajiban diri sendiri dan pandanglah hak yang lain. Nah, seperti itu. Dan kalau hal suami istri tadi, niatnya harus yang baik. Tidak hanya hal berumah tangga. Semua usaha orang mukmin itu dicontohkan dalam sa'i. Ya, sa'inya orang haji itu ya. Sa'i, karena kata-kata sa'yun, sa'ayas asa'yan. Itu maknanya adalah berusaha. Bisa bermakna berusaha, bisa bermakna berjalan dengan cepat. Nah, berarti berusaha sungguh-sungguh. Itu digambarkan dalam sa'i itu adalah harus diawali dari bukit Sofa dan diakhiri dengan bukit Marwah. Sofa itu dari kata-kata sofa yasu sofwan, maknanya bening, bersih. Jadi orang yang berusaha, orang mukmin itu dalam segala usahanya, dalam apapun, dalam berumah tangga, dalam apapun, mencari ilmu harus diawali dengan niat yang bening, yang bersih. Dan harus diakhiri dengan bukit Marwah. Marwah itu dari kata rawiya yarwa rayyan marwan. Nah, rawiya yarwa rayyan marwan bahwa rayyanun. Maknanya adalah segar, puas. Jadi orang mukmin itu ketika dia berusaha harus niatnya yang baik. Dan ketika sudah terlaksana hasilnya seperti apapun harus berpuas diri. Ketika sudah terlaksana ya, harus berpuas. Artinya bagaimana? Apapun yang dikasihkan Allah adalah merasa puas. Ini adalah kaidahnya usaha orang yang beriman. Gitu. Jadi berusaha sebaik mungkin. Kalau sudah terlewatkan, sudah terjadi, ya sudahlah, apa yang ada, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Untuk hal yang saat ini atau ke depan, berusaha sebaik mungkin. Kalau sudah lewat, ya sudah, apapun hasilnya, alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Itu adalah kaidahnya orang yang berusaha dari orang yang beriman. As-sa'yu minas sofa ilal marwah. Dari niat yang bagus, menuju kepuasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Abdurrahman bin Auf anhu qala. Sudah ya. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu." Kemudian ini bab berikutnya mohon ya. As-shadaqatu. Bismillahirrahmanirrahim. As-shadaqatu. Ini bab membahas masalah sedekah. Oh ya, ini saya sedikit membahas hal yang lain ya. Kemarin saya ada tamu ya dari tetangga lah.
dia minta tolong kepada saya untuk menghitungkan apa itu, karena dia bilang bahwa ibunya tidak pernah puasa mungkin sepanjang hidup, ya, sampai umur 67 tahun, ya 67 tahun, enggak 57 tahun, enggak pernah puasa sama sekali. Terus kemudian dia minta dihitungkan untuk puasa dan fidyahnya. Itu ternyata hitungannya banyak sekali, ya. Saya hitung kalau tidak salah itu sampai 25 ton. Nah, itu saya jadi ingat, apakah saya pernah menghitungkan dari ibu-ibu yang mungkin di Jerman, apakah pernah meminta saya untuk menghitungkan? Karena waktu saya menghitungkan, kalau dihitung hanya, katakanlah, dari 57 tahun itu diambil 10 tahun, berarti kan 10 tahun kan karena mulai balik. Biasanya kalau anak wanita kan dihitung balik biasanya dari 9 atau 10. Itu berarti 47 tahun, itu kalau dihitung hanya fidyahnya saja sedikit, ya, paling-paling hanya 2 atau 3 ton. Tapi ketika dihitung perkembangannya, ternyata banyak sekali. Banyak sekali sampai menjadi 25 ton. Saya jadi teringat loh, apakah saya pernah menghitungkan pada ibu-ibu yang di sana, ya? Dan belum saya hitung perkembangannya, karena begini, kan dulu di bab puasa kan dihitungkan. Kalau ada orang puasa kok diakhirkan sampai setahun, maka dia harus mengkodok puasanya dan membayar fidyah 1 mud, 1 hari 1 mud. 1 mud kita katakan 7 on, ya. Nah, kalau ditinggalkan sampai 2 puasa lagi berarti kan 2 mud. Nah, ini kalau sampai 47 tahun kan menjadi 46 kali. Itu baru 1 hari. Jadi itu kok sampai banyak sekali. Nah, ini kalau saya pernah menghitungkan, ibu-ibu dulu mungkin ada yang pernah saya hitungkan, mungkin saya salah hitung, ya, khawatir saya seperti itu. Tapi tidak tahu. Saya tidak ingat apakah saya pernah menghitungkan. Jadi kalau sampai itu, tapi gini ya, tidak pernah puasa sepanjang hidup, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa sepanjang hidup, Masya Allah. Itu saya hitungkan puasanya sampai 25 ton. Oh, banyak sekali. Ya Allah, semoga diampunilah. Jadi hanya merasa agak keberatan. Ini gimana, Kak? Saya ini ya hidupnya ya seperti inilah. Kadang ada, kadang enggak. Ya, saya bilang, ya sudahlah. Jenengan niat istilahnya menyauri hutang ibunya kepada Allah, tapi sambil didasari bahwa ampunan Allah itu sangat luas sekali. Jadi ya didoakanlah semoga ibunya diampuni. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Dosa sebesar apapun diampuni tidak sulit. Tapi yang penting jenengan anaknya berusaha untuk apa yang dulu pernah ditinggalkan oleh ibunya akan dipenuhi. Ya kalau ada. Jadi bisa dicicil lah. Jadi tidak memberatkan. Karena kasihan, anaknya juga hidupnya juga ada. Bukan berarti yang orang berpunya sekali, bukan. Ya, umumnya orang Indonesia lah, pas-pasan. Gitu. Ini kembali ke ngaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadaqatu. Wa qala an-nabiyyu. Ini sudah 1 jam, ya. As-sadaqatu. Monggo kalau ada yang tanya. Silakan kepada saudari yang ingin bertanya. Saya Pak Ustadz. Ya, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kembali tadi yang pertama tetangganya Pak Ustadz apa itu tadi? Terus gimana itu? Ya. Kalau sampai selama hidupnya orang tuanya atau salah satu orang tuanya nggak puasa, terus nggak sembahyang. Terus gimana kalau segitu banyaknya, umpama sampai katanya Pak Ustadz tadi itu 64 ton atau berapa? 25 ton. Ya, oke, itu pokoknya segitu atau lebih bisa jadi, umpama dia meninggalnya tahun 80 kan lebih banyak lagi, ya. Seandainya itu putranya nggak bisa bayar, terus atau bayarnya dia nggak tahu apa benar sampai umur berapa, dia kan nggak tahu persis. Mungkin umur 30
80 dikurangi 30, dikurangi lagi 15 antara. Hitungannya kan gitu. Dan siapa tahu dia umur 40 itu udah puasa, nggak ada yang tahu kan Pak. Jadi gimana itu yang benar itu yang kalau keadaan seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi ya, makanya berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban orang tua, ya, tapi sambil didasari Allah Maha Pengampun. Jadi sebisanya lah, Bu, sebisanya. Misalnya Ibu kalau sedekah, misalnya kalau sedekah diniati ini sebagai fidyahnya orang tua saya. Setiap sedekah seperti itu. Jadi sebisa mungkin untuk memenuhi kewajiban orang tua, tapi tadi sambil diniati bahwa Allah itu Maha Pengampun. Bagi Allah tidak ada dosa yang mengurangi kehormatan atau kemuliaan Allah, tidak ada. Jadi sambil berharap itu, ya, bagi Allah tidak sulit untuk mengampuni dosa apapun. Bahkan misalnya dosa kufur Allah mengampuni pun mudah sebetulnya, tapi Allah memang tidak mau. Ya. Kalau untuk masalah dosa kufur atau musyrik itu Allah tidak mau. Ya. Tapi kalau dosa yang lain Allah mudah untuk mengampuni. Cuma kan kita berusaha untuk ya bagaimana karena itu suatu kewajiban dan orang tuanya belum melaksanakan, ya alangkah bagusnya kalau anaknya itu maulah menolong orang tuanya untuk memenuhi itu, ya sebisa mungkin, ya sebisa mungkin. Begitu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya Gus, ini masalah yang tadi Gus, keharmonisan rumah tangga. Begini Gus, kalau zaman sekarang itu kan banyak kan suami istri gitu kan Gus, dalam berumah tangga itu ada pertikaian dan orang-orang selalu berkata bahwa rumah tangga kalau nggak bertikai itu seperti tidak ada bunganya. Nah itu gimana Gus dalam ilmu Islam tadi kan dikatakan bahwa kita sebagai wanita itu harus bersabar dan harus tabah dengan apapun yang dikatakan oleh suami. Nah, kalau kita berdebat dalam suatu rumah tangga itu gimana? Terus saya ingin tahu juga Gus, apakah Rasul itu pernah berdebat juga atau bertikai dengan istri-istrinya? Matur nuwun Gus, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah saya haturkan ya bahwa ada kiai bilang begini, tidak ada pernikahan kecuali pasti didoakan oleh banyak orang, bahkan banyak kiai kadang. Ya. Tidak ada pernikahan kecuali pasti di situ banyak nasihat-nasihat yang disebutkan. Tapi kenapa tidak ada pernikahan yang mungkin tidak ada ya, pernikahan yang tanpa pertengkaran. Tidak ada, pasti ada. Ya. Itu terus bahasnya kenapa? Pak Yai tadi bilang begini, kenapa orang-orang dahulu pernikahannya sangat awet sekali. Sampai umur 90, 100 tahun dan masih harmonis sampai sama-sama meninggal. Nah, kenapa orang sekarang kok tidak seperti dulu, tidak sekuat orang dulu? Ya. Karena mungkin beliau mengatakan demikian. Orang dulu itu kalau nikah itu niatnya ibadah. Jadi dia sudah menyiapkan niatnya, manis dan pahitnya adalah ibadah. Kalau orang sekarang mungkin niatnya adalah ibadah rumah tangga itu yang harmonis, yang bahagia, yang kayak drama, yang kayak sinetron. Nah, jadinya kalau ada pas pahit kurang siap. Kalau orang dulu enggak. Orang dulu itu niatnya ibadah. Saya yang manis, ya semoga dapat pahala, mendapatkan ridho Allah, pahit pun demikian. Sehingga bertahan dalam niatnya. Nah, itu orang dulu. Bahkan ya, jadi mungkin itu masalah niat. Nah, masalah niat bahwa rumah tangga itu ibadah. Nah, sehingga ya pasti ada manisnya, ada pahitnya. Kemudian apakah Kanjeng Nabi tidak pernah ada masalah dengan istri-istrinya? Oh, pernah. Ya. Seperti ketika terjadi perang apa itu kan Dewi Aisyah itu tertinggal. Ketika ada perang,
itu kan Dewi Aisyah termasuk yang membantu pasukan perang dari sisi memasak apa itu ya untuk membantu pasukan yang berperang. Sehingga kondisi Dewi Aisyah itu sangat menjadi kurus sekali. Nah, ketika tandunya yang untuk mengangkut Dewi Aisyah itu diangkat oleh yang mengangkat 4 orang, seperti terasa ringan sekali. Mereka menyangka bahwa itu sebetulnya Dewi Aisyah sudah masuk. Memang asalnya gini, pasukan sudah siap mau pulang, Dewi Aisyah sudah masuk dalam tandu. Tapi dia merasa ada yang hilang, kalungnya hilang. Dewi Aisyah turun lagi mencari kalungnya. Nah, kemudian sewaktu Dewi Aisyah mencari kalungnya, itu pasukan berangkat pulang. Yang mengangkat tandu agak heran, loh kok ringan? Dikiranya, oh Dewi Aisyah kan tadi kan sudah masuk kelihatannya, ya. Sehingga mereka melihat sudah masuk memang, tapi keluarnya tidak kelihatan. Sehingga ketika diangkat ringan itu mereka mengira, oh karena Dewi Aisyah kemarin kan baru membantu pasukan perang, sehingga ya begitu kurus sekali. Mereka tidak tahu bahwa Dewi Aisyah itu sebelum belum masuk, keluar lagi mencari kalung. Ketika kalungnya sudah ketemu, kembali lagi ke tempat pasukan, ternyata sudah berangkat. Nah, Dewi Aisyah kemudian bingung, tapi Dewi Aisyah tahu. Biasanya kalau ada pasukan berangkat dari setempat itu ada yang istilahnya pasukan yang dari belakang mencari agar kalau ada apa-apa terjadi atau ada apa bisa melaporkan. Nah, itu ada kalau tidak salah namanya siapa? Sufyan atau Sofwan itu ya. Sofwan kalau tidak salah. Itu dia menjadi orang yang dari berangkat belakangan ya. Mencari ke situ pas waktu itu malam hari sampai malam. Dewi Aisyah kan tahu ini pasti nanti ada yang meriksa sini untuk mencari hari yang tertinggal. Dan orang sahabat tadi sangat kaget sekali. Dia lihat itu Dewi Aisyah. Ya. Dewi Aisyah. Dan Dewi Aisyah juga tahu itu adalah sahabatnya Kanjeng Nabi. Tapi dua-duanya sama sekali tidak berbicara. Sama kagetnya dan sama-sama tidak berbicara. Karena apa? Yang sahabat juga menjaga diri, ini adalah istri Rasulullah. Yang Aisyah juga menjaga diri. Saya ini istri Rasulullah. Tidak boleh sembarangan. Ini ada orang laki-laki di tempat yang sepi, sendirian. Sehingga saya harus menjaga diri. Dua-duanya menjaga diri. Tidak berbicara sama sekali, hanya saling pandang, tahu, dan sudah. Sama-sama menunduk. Tapi kemudian yang sahabat tadi mempersilahkan Dewi Aisyah untuk naik onta. Kemudian diantar ke tempatnya Rasulullah. Karena perjalanan panjang sampai ke tempatnya Rasulullah itu sudah pagi agak siang. Nah, pagi agak siang, kemudian ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat melihat pemandangan itu, lah ini ya, ada kaum munafikin yang suka menyebar hoax. Kalau sekarang itu hoax. Wah, mereka menghembus-hembuskan berita-berita bohong. Hadis ifki ya, berita bohong ya, hoax. Dan itu sangat membuat fitnah ya. Sangat membuat fitnah sekali. Karena apa? Banyak para sahabat yang termakan hoax, termakan fitnah. Ya. Sehingga banyak para sahabat yang waktu itu menjadi membicarakan istri Rasulullah. Dan itu sangat melukai Rasulullah. Ya. Dan mereka akhirnya juga pada bertobat. Ya. Tapi waktu itu mereka termakan. Kanjeng Nabi menunggu wahyu dari Allah. Ternyata wahyu lama tidak turun. Dan Kanjeng Nabi sikapnya kepada Aisyah pun agak berbeda. Karena Kanjeng Nabi menunggu wahyu tadi. Sampai Dewi Aisyah tidak tahan. Kanjeng Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Banyak yang menyaksikan. Kanjeng Nabi, saya tidak pernah melihat Aisyah melakukan hal yang meragukan. Dia adalah orang yang bersih sikapnya. Ya. Banyak menyaksikan demikian. Sampai ibu asuhnya itu ditanya, bagaimana Bu itu Aisyah? Saya tidak pernah melihat keburukan Aisyah. Hanya karena dia wanita yang masih sangat muda, ya kalau tidur bangunnya agak
agak sulit, ya seperti itu. Tidak ada keburukan pada dia, semua berselesai baik. Tapi ada sebagian sahabat yang memang termakan fitnah dan membicarakan. Kemudian Kanjeng Nabi bermusyawarah dengan Sayyidina Ali. Nah ini Sayyidina Ali ini kan menantu tiri, ya, menantunya Dewi Khadijah. Nah, Dewi Khadijah kan madunya Dewi Aisyah. Kanjeng Nabi tanya, Ali, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Sayyidina Ali tidak mau menilai Aisyah. Dia menjaga diri, menjaga lisannya dari menilai Aisyah. Tapi dia mengatakan, Kanjeng Nabi, banyak wanita yang lain. Kenapa kau bertahan? Kamu banyak wanita yang lain. Lebih cantik juga banyak, macam-macam ya. Tapi tidak menilai Dewi Aisyah. Sayyidina Ali menjaga diri itu. Ya. Dan Dewi Aisyah mendengar itu. Ya, secara manusiawi, Dewi Aisyah sangat amat tersinggung sekali. Banyak wanita lain. Makanya Dewi Aisyah itu kalau meriwayatkan hadis, kok di situ ada Sayyidina Ali, dia tidak pernah mengatakan namanya Sayyidina Ali. Hanya mengatakan rojulun. Seorang laki-laki gitu. Karena apa ya, manusiawi ya. Ada ketersinggungan, ada kekurangsenangan manusiawi ya. Wong Nabi saja manusia apalagi sahabat. Ya, itu ada seperti itu. Pernah Kanjeng Nabi sampai Dewi Aisyah bilang gini. Kanjeng Nabi bilang gini, Aisyah, sudahlah, kamu katakan apa sebenarnya. Katakan yang sejujurnya kepadaku. Dewi Aisyah bilang, Kanjeng Nabi, kalau saat ini saya mengatakan, ya saya melakukan, pasti semuanya membenarkan. Tapi kalau saya mengatakan tidak, siapa yang percaya? Setelah itu, Dewi Aisyah pun menangis dan tidak berkata-kata lagi. Diam. Dia tidak tahu harus apa yang dilakukan. Menangis sepanjang waktu sampai berhari-hari. Dan ternyata wahyunya juga sangat lambat datang. Karena memang Allah alam saya tidak tahu hikmahnya seperti apa. Sampai akhirnya datang wahyu yang menyatakan kesucian Dewi Aisyah. Nah setelah itu kemudian semuanya pun bertobat. Yang pernah membicarakan Kanjeng Dewi Aisyah merasa berdosa. Bahkan sahabat Bilal itu sempat membicarakan Dewi Aisyah. Agak ngerasani gitu ya. Dan Abu Bakar mendengar bahwa Bilal itu membicarakan putrinya Dewi Aisyah. Maka Abu Bakar mengatakan, sebab yang memerdekakan Bilal kan adalah Abu Bakar. Dan yang membiayai hidupnya Abu Bakar adalah Bilal adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, setelah ini saya tidak mau menafkahi Bilal lagi. Selama ini saya menafkahi dia, sekarang sudah tidak mau saya. Tapi Allah memperingatkan. Kanjeng Nabi memperingatkan, Allah memperingatkan lewat Kanjeng Nabi, kamu adalah orang yang mulia, yang mendapatkan kemuliaan dari itu. Apakah kamu tidak mau? Oh begitu Kanjeng Nabi, iya. Oh kalau begitu saya tetap menafkahi dia. Jadi hal-hal seperti itu pernah terjadi pada Kanjeng Nabi. Pernah Kanjeng Nabi bermasalah dengan Dewi Aisyah, terus bilang kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu ya sahabat tapi juga mertua. Abu Bakar, ini saya punya masalah dengan anak kamu, istri saya, Aisyah. Kamu jadi penengah ya? Oh gitu kan Nabi? Ya, kamu jadi penengah. Dewi Aisyah berkata agak terlalu berani. Ya tapi anu loh Kanjeng Nabi harus fair gitu. Langsung ditabuk sama Abu Bakar. Ya, tabuk keras gitu. Kemudian Kanjeng Nabi, Abu Bakar, loh, kamu saya kan jadi penengah, bukan sebagai... Dan saya tidak kuat Kanjeng Nabi bilang sama kamu kok fair. Emangnya dia bilang sama siapa? Berkata sama siapa? Tidak tahan saya bilang seperti itu. Itu karena Abu Bakar begitu cintanya kepada Kanjeng Nabi. Melihat anaknya berkata seperti itu, tidak tahan. Tapi ketika ditabuk oleh Abu Bakar, Dewi Aisyah kemudian langsung ke belakangnya Kanjeng Nabi dan memeluk Kanjeng Nabi, minta perlindungan. Jadi rukun kembali gara-gara ditabuk sama ayahnya. Ya, itu adalah ya jadi manusiawi ya, namanya Kanjeng Nabi sendiri yang paling sempurna. Manusia paling sempurna. Ada masalah dengan istrinya, ada seorang sahabat yang istrinya galak sekali.
dia tidak kuat, dia mau lapor sama Sayyidina Umar untuk memberi nasihat, untuk meminta nasihat kepada Sayyidina Umar tentang istrinya. Waktu itu Sayyidina Umar menjadi khalifah, menjadi presiden. Ketika sampai di depan rumah Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar baru dimarah-marahi besar sama istrinya. Mas, kamu itu gini, kamu itu begini. Ya, sampai lama. Dan sahabat itu mendengarkan. Ternyata Sayyidina Umar hanya diam saja. Diam saja. Setelah itu Sayyidina Umar keluar. Loh, kok kamu? Ya Sayyidina Umar, mau apa? Tidak jadi. Loh, kenapa nggak jadi? Ya, sebetulnya saat itu mau konsultasi sama jenengan. Masalah apa? Ya masalah yang jenengan tadi malah mencontohkan. Maksudnya, jenengan dimarahi sama istrinya kok diam saja. Nah, bagaimana saya tidak diam? Oh, istri saya sudah mau memasakkan saya, mencucikan pakaian saya, bersihkan rumah saya. Masih kurang apa? Kalau dia marah-marah sama saya, tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Banyak contoh dari sahabat, ada yang suaminya keras, ada. Yang istrinya keras, ada. Jadi banyak contoh lengkap. Jenengan kalau mau ngaji, namanya kitab Siratus Sahabah. Kisah para sahabat. Bermacam-macam. Dan Kanjeng Nabi sudah memberi rekomendasi, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat saya itu bagaikan bintang-bintang bertebaran yang bersinar. Dengan salah satu mereka kau mengikuti, kau akan mendapatkan petunjuk. Padahal sahabat itu macam-macam. Ya. Jadi itu. Jadi ngaten nggih gitu. Matur nuwun Gus. Nggih, sami-sami. Silakan Bu Rina bertanya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya Rina dan walaupun saya bukan jomblo tapi saya lihat di acara majelis kita hari ini banyak yang masih jomblo Gus. Jadi barangkali yang karena khawatir mereka malu atau sungkan jadi saya wakili saja. Apakah nasihat dari Gus untuk para jombloan dan jomblowati ini, terutama bagi mereka mungkin yang belum yakin apakah saya sudah termasuk kategori ahli ibadah atau jago ibadah ini. Nah, itu monggo Gus. Matur nuwun. Oh, injih. Kalau kita ini orang di zaman akhir seperti ini, kalau ahli ibadah sudah sangat jarang sekali. Saya sendiri termasuk orang yang sangat amat awam sekali. Jadi kalau saya dalam nikah ini, mungkin saya sangat banyak dosa. Istri saya juga mungkin sama. Tapi kalau tidak nikah, tambah banyak dosa. Jadi jenengan-jenengan yang masih jomblo, daripada kebanyakan dosa, ya, daripada dosa yang lebih banyak, ambillah dosa yang tidak terlalu banyak, ya nikah. Memang itu menghasilkan banyak dosa, tapi lebih banyak dosa kalau jenengan tidak nikah. Seperti itu. Ya. Kita ini orang awam. Awam sekali. Dibandingkan orang-orang dahulu, kita harus menyadari, kita ini orang yang sedikit amalnya, sedikit ilmunya, sedikit himmahnya, atau niat baik, tidak seperti orang dulu. Jauh sekali. Kita kalau dibandingkan orang-orang dulu jauh sekali. Apalagi sahabat. Ya, terlalu jauh kita ini. Tapi kita yakin, percaya. Ya. Kanjeng Nabi sendiri adalah pernah mengatakan, saya heran terhadap iman orang-orang itu. Ya. Siapa Kanjeng Nabi? Kurang lebihnya berkata demikian. Apakah mereka malaikat, Kanjeng Nabi? Oh enggak, malaikat itu berhubungan dengan Allah langsung. Oh, apakah kami, Kanjeng Nabi? Enggak, kalau kamu sahabatku. Lalu siapa mereka, Kanjeng Nabi? Mereka itu orang-orang zaman akhir. Ya, kalau jenengan ini tidak pernah melihat Kanjeng Nabi, tidak pernah memandang Kanjeng Nabi, tapi beriman. Bahkan ada yang sampai mencintai. Ya. Jadi itu Kanjeng Nabi heran sekali. Masya Allah. Takjub. Orang zaman akhir itu Kanjeng Nabi takjub akan imannya. Tidak pernah melihat saya, tapi beriman dengan saya. Ya. Semoga kalau jenengan termasuk umat sing diakui Kanjeng Nabi sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin.
dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Makasih Mbak Rina udah ditanyakan. Kalau boleh saya masih berkaitan dengan Bani Jomblo ini, Gus. Berhubung saya sangat punya banyak adik gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apabila misalnya sampai mungkin sudah berusaha untuk mencari jodoh begitu, lalu kemudian sampai pada akhir hayatnya nanti tidak dipertemukan dengan jodohnya setelah ikhtiarnya. Bisakah proses pencarian itu disebut sebagai sebuah proses jihad yang menghasilkan beliau atau mereka itu meninggalkan dunia dalam kemuliaan seperti itu? Ya, ini kalau tidak salah ini hadis ya. Niyatul mu'min khairum min amalih. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Kan sudah niat, sudah mencari. Walaupun belum terlaksana, sudah niat. Niatnya itu jauh lebih baik daripada amalnya. Jadi, sudah niat, sudah bagus sekali itu. Sudah bagus sekali. Kalaupun sampai meninggal, dia belum mendapatkan jodoh, ya, ada keterangan besok di sana, di surga itu, orang yang belum nikah akan dinikahkan di sana. Mendapatkan jodohnya di sana. Makanya setiap orang punya jodoh. Ya. Kalau sampai tidak bertemu di dunia, kelak di akhirat dia akan bertemu dengan jodohnya. Pun demikian, orang yang di dunia ini kok belum punya anak, kelak di akhirat di surga dia akan punya anak. Jadi kalau di surga tidak ada orang yang tidak puas, semuanya puas. Kaidahnya kalau dunia ini cukup untuk kebutuhan semua orang, tapi tidak cukup untuk keinginan satu orang. Kalau surga tidak, surga itu cukup untuk keinginan semua penghuninya. Keinginan loh, bukan kebutuhan ya. Cukup untuk keinginan semua penghuninya. Maka di sana tidak ada serai-serainan, tidak ada iri dengki. Karena apa? Semuanya puas. Di sana kalau belum mendapatkan jodoh, maka akan menemukan jodoh di sana. Dan nikah di sana. Kalau di dunia ini belum punya anak, kelak di sana akan mendapatkan anak. Terima kasih banyak, Gus. Berarti saya masih ada kesempatan barangkali kondangan nanti di surga ya, Gus ya. Amin, amin. Kalau bisa di dunia ini lah. Kalau bisa dunia ini, ya mendapatkan jodoh dan semuanya berkumpul di sana. Amin, Allahumma amin. Amin, makasih banyak. Ustadz, masih boleh ada pertanyaan ini? Ada satu lagi. Monggo, silahkan. Ya. Dari Asel, mungkin Mbak Aselnya bisa buka mikrofonnya. Mungkin pertanyaannya akan lebih jelas untuk dengan disampaikan sendiri. Iya. Udah deh saya tanyakan aja. Dalam pernikahan juga segala sesuatu dinilai ibadah ya Gus. Benar demikian ya. Jadi kalau menikah insya Allah lebih banyak pahala dan dosanya lebih sedikit kayak gitu. Jadi ini lebih ke pernyataan sebenarnya. Mungkin kan Gus. Memang sebetulnya gini, di dalam nikah itu ada nilai-nilai lebihnya ya. Seperti begini, satu rakaatnya orang yang sudah berumah tangga itu lebih baik daripada kalau tidak salah 70 rakaatnya orang yang belum berumah tangga. Jadi seorang yang sudah berumah tangga itu satu rakaatnya lebih utama daripada 70 rakaatnya orang yang belum berumah tangga. Memang di dalam berumah tangga itu banyak fadilah-fadilah, banyak keutamaan-keutamaan yang menjadikan pahala yang sangat besar sekali. Tapi di situ juga banyak yang menjadikan dosa. Ya. Karena di situ kalau dulu ketika sendiri hanya menjaga diri sendiri, kalau sudah berumah tangga harus menjaga diri, suami maupun istrinya, anak-anaknya, dan keluarga besarnya. Di situ banyak hubungan-hubungan bersifat manusiawi yang bisa menjadikan dosa. Tapi tadi ya dosa-dosa itu bila dibandingkan dengan dosa yang tidak nikah, biasanya kalau orang tidak nikah itu kan maaf ya, itu kan menjadi sangat mudah jatuh dalam perzinaan. Padahal dosa terbesar setelah kufur itu khilaf. Ada ulama yang mengatakan dosa terbesar setelah kufur adalah membunuh. Ada yang mengatakan tidak. Dosa terbesar setelah kufur adalah zina. Jadi zina dan membunuh ini dua dosa yang dalam pendapat ulama sepakat itu dosa sangat besar sekali setelah kufur. Tapi lebih besar mana? Khilaf. Tapi semua sepakat.
Zina dan membunuh dosa yang teramat besar sekali. Tidak ada yang menandingi kecuali kufur. Ya. Jadi karena itu dosa yang sangat besar sekali sehingga dosa-dosa dalam pernikahan itu dianggap ringan bila dibanding dengan dosanya zina. Maka walaupun memang di dalam pernikahan itu banyak fadilah, banyak keutamaan dan menjadikan pahala yang besar sekali, tapi di situ juga banyak dosa-dosa yang memang bisa terjadi. Ya. Jarang seorang suami yang tidak pernah zalim kepada suaminya, pada istrinya. Pun jarang seorang istri yang tidak pernah zalim kepada suaminya. Namanya manusia tempatnya salah. Ya. Jadi, tapi ya tadi, ya, kalau seorang suami yang sabar kepada sisi buruk istrinya, pahalanya besar sekali. Pun demikian, seorang istri yang sabar terhadap sisi buruk suaminya, pahalanya besar sekali. Jadi dua-duanya mendapatkan pahala yang besar. Tapi di sisi yang lain, kan yang salah satu berdosa. Nah, makanya alangkah beruntungnya seorang istri yang mendapatkan suami pemaaf, dan alangkah beruntungnya seorang suami yang mendapatkan istri pemaaf. Dua-duanya diharapkan bijaksana, saling memaafkan, saling melengkapi, saling menyayangi. Dan itu memang kan harus, makanya kalau insya Allah kalau orang sering ngaji, sering mendapatkan nasihat, semoga akan menjadi semakin bijaksana. Kan seperti itu. Terima kasih, Gus. Ngaten. Katusipun sepertinya waktunya udah cukup panjang, ya. Mohon maaf dari saya, bisa dilanjut insya Allah malam Senin depan, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gusmu. Terima kasih banyak. Sama-sama ya. Banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Matur suwun kamu. Sami-sami, Dek Nuni. Nggih. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami, Assalamualaikum. nggih. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya permisi. Ya, sama. Matur suwun Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz dari Santo. Lagi tali. Pak Santo bukannya di Munchen, Pak Santo. Di Munchen ya. Dari PM3 tapi orang Italia. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Santo. And recording.